Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kewarganegaraan kelas 80. Perkenalkan, saya Satria Bimantoro, NIM 2209 1020 2104. Saya Sakina Cintai Nur Laila dengan NIM 2209 10 20 2137. Saya Nabila Humairah dengan NIM 2209 10 20 20 25. Saya Olivatul Fitria, NIM 2309 10 30 20 11. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka, baik melalui media tradisional maupun platform digital. Di zaman sekarang, media sosial menjadi salah satu saluran utama untuk berkomunikasi dan berbagi ide. Namun, kebebasan ini juga sering disalahgunakan yang berdampak pada munculnya konten negatif seperti ujaran kebencian, penyebaran informasi palsu, dan konflik. Kami mendapatkan tugas PKN berupa proyek kewarganegaraan dengan topik kebebasan berekspresi di media sosial, sehingga kami melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara kepada 4 narasumber serta metode kuesioner kepada 30 responden. Fokus penelitian ini adalah pada mahasiswa Universitas Jember, yang menjadi objek untuk memahami pandangan mereka terkait kebebasan berekspresi dan masalah yang muncul akibat penggunaan media sosial. Selamat pagi. Kita di sini sedang dengan Aku Mita dari FEB Prodi Manajemen. Ayu dari FH. Aku Albar dari Sosiologi Angkatan 23. Kak Fia dari FIB. Kalau aku sih bentuk pertanggungjawabanku tuh kayak gak menyebarkan berita hoax aja sih. Soalnya berita hoax itu benar-benar kayak merugikan orang-orang di media sosial juga kan. Perlu ya tanggung jawab terhadap media sosial nih karena media sosial nih kan nggak nampak toh. Jadi orang-orang yang menggunakan media sosial nih harus tanggung jawab dengan apa yang digunakan saat bermedia sosial. Contohnya tidak menyebarkan hoax gitu. Sebenarnya kalau misalkan digoreng sampai yang benar-benar kena mentalnya itu nggak wajar sih. Jadi kita juga kalau misalkan mau mengkritik orang juga harus ada batasannya. Kita juga ngelihat kayak orang ini bakal kesinggung apa enggak gitu-gitu. Dia baik-baik aja. Sebenarnya itu wajar ya kalau misalnya ketakutan itu kan dari respon orang-orangnya sendiri. Nah, terus idealnya ya kita juga harus belajar untuk menerima kritik dan lapang dada dan tidak gampang tersinggung gitu aja sih. Penting sebenarnya, cuman dengan catatan kita tuh juga harus ada rem. Ini tuh udah sesuai batasannya apa belum gitu. Kayak ini menyinggung orang apa enggak gitu. Penting ya karena kan kalau misalnya kita berani berpendapat itu kan termasuk dalam bentuk mengembangkan diri. Nah, jadi menurut aku ya penting dan kita juga harus memperhatikan hal-hal dalam mengungkapkan sesuatu tersebut gitu. Sebagai mahasiswa sendiri untuk bebas berpendapat itu, aku pada dasarnya itu harus paham dulu ya tentang undang-undang bagaimana bersosial media dengan baik dan benar. Baru kita bisa mensosialisasikan, mengadvokasikan bagaimana kita berpendapat bersosial media dengan konten-konten yang memang membangun, yang bermanfaat bagi orang-orang melihat sosial media kita. Mahasiswa harus memberi opini yang berupa fakta sesuai data dan tidak merendahkan itu. Semisal ada yang berbeda pendapat itu nggak boleh merendahkan itu. Lebih ke ngasih sosialisasi aja sih dari pihak kampusnya tentang etika berinternet itu. Untuk itu menurut aku ya
kesannya sih lebih dibikin fun aja, yang nggak serius banget. Jadi mungkin dari organisasi atau kampus itu bisa mengadvokasikan bagaimana diskusi kita basa-basi tentang apa yang harus kita perbaiki dengan konteks yang fun, memang sesuai generasi kita Gen Z gitu, biar nggak warm banget lah gitu. Dulu ya, karena biar kita itu bisa memahami hak dan kewajiban kita dalam bermedia sosial. Nah, dengan seperti itu kan kita jadi tahu ya batasan-batasan kita dalam bermedia sosial itu seperti apa, dan kita bisa menggunakan media sosial ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Mensondingkan, berulangkan, menurutku sih untuk berpendapat itu ya bebas-bebas aja, namun kita mensondingkannya lebih ke aturannya sih Kak, menurut aku. Hasil penelitian yang kami dapatkan melalui metode wawancara maupun kuesioner dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial sangatlah penting bagi mahasiswa untuk keterlibatannya dalam sosialisasi publik digital. Mayoritas mahasiswa merasa bebas untuk mengekspresikan diri dengan berpendapat di media sosial, di samping adanya kekhawatiran tentang kritik atau komentar negatif yang mungkin timbul dari unggahan-unggahan mereka. Namun sebagian besar mahasiswa sudah sadar betapa pentingnya kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, khususnya di media sosial, seperti mengetahui dan menerapkan etika bermedia sosial yang baik, serta menghindari adanya penyebaran berita hoaks atau informasi palsu. Fenomena tersebut memperkuat bahwa literasi digital memang sangat diperlukan agar mahasiswa lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial, serta mampu membedakan mana kritik yang negatif dan mana kritik yang membangun. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan mengenai etika dan peraturan dalam menggunakan media sosial, demi terciptanya lingkungan digital yang aman bagi seluruh pengguna media sosial. Ya apa sih yang kayak gitu, setiap orang tuh punya masing-masing untuk berekspresi di media sosial. Setiap orang itu punya cara sendiri untuk berekspresi di media sosialnya. Nah, alangkah baiknya kita menghormati kebebasan berekspresi mereka. Nah, jangan menggurui karena itu membuat orang menjadi takut untuk berekspresi di media sosial.